Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kasus kucing diajak mabuk masuk ke ranah hukum. 3 wanita muda pelakunya ditetapkan sebagai tersangka. Mantan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dituntut hukuman 1 tahun 3 bulan penjara. Maling kotak amal ditangkap warga. Katanya mau dibayar sampai sekarang. Puluhan warga korban gempa kembali lakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Pasaman Barat hari Selasa, sambil membawa sejumlah atribut seperti spanduk dan pengeras suara. Mereka menyampaikan aspirasi di halaman kantor Bupati. Masyarakat menuntut pemerintah kabupaten segera merealisasikan bantuan rumah kategori rumah rusak berat dan rusak sedang. Pasalnya, 1,5 tahun pasca gempa, bantuan rumah rusak berat masih belum terselesaikan sepenuhnya. Mereka meminta agar data masyarakat korban gempa yang didata susulan agar dibuatkan SK oleh Bupati Pasaman Barat. Selain itu, anggaran untuk korban gempa rusak sedang dari provinsi agar disalurkan. Mereka menuntut jika permintaan mereka tidak direalisasikan, mereka akan bertahan hingga tuntutan mereka terpenuhi. Bahkan mereka akan bertahan hingga 1 bulan ke depan. Tapi ini udah yang ketiga kalinya. Kita hari ini memang full 1 bulan kita di sini sebelum ada pencairan. Yang satu rusak berat 50 juta, tidak ada pencairan maka kami tidak pulang. Yang kedua, apabila dalam yang susulan tu belum di SK-kan Bupati Pasaman Barat yang berat, berarti kami tidak pulang. Dan yang ketiga, dana yang dari provinsi yang 20 juta apabila tidak terrealisasi, tidak ada rekomendasi, berarti kami tidak pulang. Berarti 3 poin itu. Apabila Bupati Pasaman Barat tidak merestuinya, tidak merekomendasinya, maka kami akan tetap bertahan. Bisa jadi kami akan menambah sampai Oktober. Kepala Badan Kesbangpol Pasaman Barat, Devi Irawan, mengatakan Bupati Pasaman Barat akan menemui masyarakat korban gempa pada hari Rabu untuk berdiskusi. Namun ia meminta agar warga tidak membawa poster, spanduk maupun pengeras suara. Bertemu dengan masyarakat dengan catatan berdiskusi dengan baik, tidak pakai spanduk, tidak pakai orasi-orasi. Nah, kita diskusi, kita jelaskan apa yang mereka pertanyakan. Tentunya pemerintah daerah tidak mau melanggar aturan, harus dilaksanakan dulu verifikasi. Belum adanya tuntutan yang direalisasikan, peserta aksi menginap tak jauh dari kantor Bupati Pasaman Barat sambil menunggu pertemuan dengan Bupati. Kasus bantuan bencana di Sumatera Barat memang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Korban gempa Cianjur dan letusan Gunung Semeru telah berdiam di hunian tetap bantuan pemerintah sejak setengah tahun lalu. Padahal, peristiwanya lebih dulu di Pasaman dibanding gempa Cianjur dan letusan Gunung Semeru. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tiga perempuan muda yang mencekoki kucing dengan minuman keras akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Mereka ditangkap tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bersama tim Cyber Reskrim Polda Sumbar di kawasan Jalan Haji Agus Salim, Padang. Ketiganya langsung dibawa polisi ke Mapolresta Padang pada Senin malam. Penangkapannya sebagai tindak lanjut dari aksi mereka yang mencekoki seekor kucing Persia medium milik salah seorang pelaku di kamar kosnya, kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung pada Minggu malam. Usai digeruduk oleh komunitas pencinta kucing di Kota Padang, mereka kemudian melaporkannya ke Mapolresta Padang. Sudah menerima laporan dari asosiasi
kucing atau ICA, Indonesian Cat Association. Kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersebut. Selanjutnya kita akan insya Allah Kamis depan kita akan ajukan sidangnya karena mereka melanggar pasal 302 KUHP yang termasuk ke dalam pidana. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 302 dan 540 KUHP dengan ancaman 9 bulan kurungan. Namun mereka bertiga tidak ditahan dan hanya menjadi tahanan kota karena kasusnya masuk kategori tipiring atau tindak pidana ringan. Alfi melaporkan dari Padang. Pasangan ex-mahasiswa kedokteran Universitas Andalas dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 1 tahun 3 bulan penjara karena terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 KUHP tentang kekerasan seksual. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan kasus kekerasan seksual yang dilakukan 2 terdakwa di Pengadilan Negeri Padang. Mereka berdua menjadi pesakitan karena melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi lainnya beberapa bulan lalu. Modusnya dengan merekam korban yang sedang tidur. Terdakwa wanita menumpang tidur di kamar kos temannya. Ketika temannya itu tertidur, terdakwa membuka sebagian pakaian temannya, kemudian direkam oleh terdakwa. Selanjutnya, rekaman tersebut diperlihatkan ke pacarnya. Jaksa Penuntut Umum mengatakan, tuntutan untuk keduanya hanya 1 tahun 3 bulan karena sesuai arahan pimpinannya, walaupun ancaman hukuman sebenarnya maksimal 4 tahun penjara. Kira pasal tentang kekerasan seksual pasal 14 ayat 1 dengan maksimal hukuman dengan maksimal ancaman pidananya itu 4 tahun. Tuntutan kita di 1 tahun dan 3 bulan. Itu sudah sesuai dengan rentut kepimpinan. Sementara itu, pengacara terdakwa mengatakan kliennya tidak bersalah karena hanya menerima gambar dan tidak menyebarluaskan. Pengacara meminta hakim untuk melepaskan kliennya dari jeratan hukum. Itu cukup berat karena klien saya kan sifatnya pasif ya, cuman menerima gambar. Undang-undang yang dibacakan atau yang di dalam tuntutan itu tidak sesuai untuk klien saya. Nah, saya akan berjuang di pledoi nanti untuk kebebasan klien saya. Sejak Juni lalu, kedua terdakwa juga telah dikeluarkan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, tempat mereka menimba ilmu. Robiham melaporkan dari Padang. Kajian psikologi forensik bahwa pelaku kriminal akan kembali ke lokasi tempatnya beraksi diyakini oleh pengurus Masjid Sinar Ramalah Nursalam di daerah Lolong Belanti, pusat kota Padang. Usai isi kotak amal masjid diraup pelaku seminggu lalu, pengurus masjid mulai bersiaga penuh. Keyakinan pengurus terbukti. Senin siang, seorang pemuda yang wajah dan gerak-geriknya sama dengan pelaku yang meraup isi kotak amal terpantau memasuki masjid. Pengurus yang memantau aksinya melalui kamera pengintai melihat dengan jelas jika pemuda tersebut membawa kotak amal ke tempat berwudu. Tak lama kemudian, sang pelaku melenggang keluar tanpa membawa kotak amal. Saat itulah pengurus dan warga sekitar masjid bertindak. Pelaku ditangkap dan diinterogasi. Setelah itu, dilaporkan ke Polsek Padang Utara. Pelaku ditangkap oleh masyarakat atau pengurus masjid di Lolong Beranti. Didasarkan dengan kecurigaan, si pelaku masuk ke dalam masjid dan diperhatikan oleh pengurus masjid, dia membawa kotak amal menuju arah ke WC. Nah, setelah itu, di WC tersebut ditangkaplah oleh pengurus masjid dengan warga yang di sekitaran Lolong Belanti. Ya, terdapat kotak amal tersebut sudah dipecahkan kacanya. Hasil pemeriksaan, ternyata Syukur Harahap yang berusia 42 tahun telah 4 kali meraup isi kotak amal di masjid dan musola di sekitar daerah Lolong. Modusnya, pelaku datang ke masjid setengah jam setelah warga sholat berjamaah. Menurut pelaku,
Waktu tersebut adalah waktu yang tepat untuk bertindak, karena masjid sedang kosong, ditinggal jemaahnya. Agar aksinya tak mencurigakan, pelaku berpura-pura ke tempat wudhu sambil memantau situasi, kemudian masuk masjid menunaikan sholat. Jika kondisi masjid lengang, pelaku langsung beraksi. Kotak amal dirusaknya, isinya diraup, dan disimpan di dalam celananya. Usai beraksi, pelaku keluar masjid dengan tenang. Pelaku yakin tak akan dicurigai karena tidak membawa tas. Namun pelaku tak sadar jika sebagian besar masjid dan musola di Kota Padang telah menggunakan kamera pengintai. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Kali mungkin lah 1 juta.